Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Feriana Marcelia yang akan memandu pada sesi pagi hari ini berkenaan tentang pembekalan PKPA Angkatan 19 tahun 2024 pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizania Karismasari SHMH yang telah hadir dan menyempatkan waktunya. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Berikut Berikut adalah kurikulum vitae dari Ibu Rizania Karismasari SHMH. Beliau merupakan Ketua Bidang Pendidikan DPC Pradi Surabaya. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Erlangga dan beliau juga berprofesi sebagai konsultan hukum, dosen, managing partner. Mungkin itu saja dari kurikulum vitae dan akan dilanjutkan mengenai materi pada pagi hari ini berkenaan tentang pendapat hukum, legal opinion, dan uji kepatutan dari segi hukum legal due diligence. Waktu dan tempat, saya silahkan. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mencoba masuk ke Zoom dulu ya, karena presentasinya, maksudnya materinya di-share-nya di Zoom supaya bisa tampil di situ. Belum muncul. Muncul ya? Oke. Oke, selamat pagi. Suaranya. Oke.
Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang uji tuntas atau legal due diligence dalam 2 sesi. Nah, info dari moderator nanti akan ada istirahat 10 menit di akhir sesi pertama. Jadi kita selesai di sesi pertama, kemudian istirahat 10 menit, terus kita lanjut lagi di sesi kita yang kedua. Nah, sebelum saya masuk ke materi apa itu uji tuntas legal due diligence, jadi pendidikan yang Bapak, Ibu, Mas, Mbak ikuti saat ini itu adalah pendidikan khusus profesi advokat. Yang nantinya bagi teman-teman yang setelah mengikuti PKPA ini ingin menjadi advokat, kenapa saya ingin? Karena ada sebagian yang ingin ikut PKPA itu hanya mengambil ilmunya saja. Jadi nggak semua yang ikut PKPA itu ternyata ingin menjadi advokat. Nah, untuk yang melanjutkan ingin menjadi advokat, maka selanjutnya tahapannya adalah mengikuti ujian advokat. Nah, ujian advokat itu dilaksanakan setahun 2 kali, perkiraan sekitar Mei, Juni, dan sekitar Desember. Biasanya diadakan di sekitar bulan itu. Nah, setelah ujian, kemudian nanti akan ada pengumuman lulus apa tidak. Habis itu ada masa 2 tahun, jadi biasanya baru bisa dilakukan penyumpahan. Jadi kalau advokat itu penyumpahan oleh pengadilan tinggi, pelantikan oleh pradi. Jadi nanti akan ada 2 proses. Bisa dijadi satukan pelantikan dan penyumpahan jadi satu, tapi kalau yang di angkatan kemarin itu dibedakan antara pelantikan dan penyumpahan karena di dalam pelantikan nanti itu ada pembekalan. Nah, ketika saya menjelaskan legal due diligence, maka biasanya di legal due diligence ini dilakukan di bidang pasar modal, lebih banyak di bidang pasar modal. Nah, kalau untuk advokat yang minatnya nanti pengen ke bidang pasar modal seperti saya, maka dia harus mengikuti pendidikan lagi, gitu ya. Jadi apa yang saya jelaskan ini nanti itu adalah secara lengkap itu gambaran ketika sudah mengikuti pendidikan di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Jadi setelah nanti menjadi advokat, banyak sekali bidang-bidang kekhususan profesi yang bisa diambil untuk lanjutannya. Jadi kalau misalnya setelah lulus advokat itu kan Anda bisa beracara di pengadilan, ya kan? Mau pengadilan tun, pengadilan negeri, pengadilan agama itu bisa semuanya. Tetapi kalau untuk di bidang pasar modal maka harus mengikuti pendidikan lagi. Nah, pendidikan laginya itu diadakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nah, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ini salah satu organisasi pendiri Pradi. Jadi mungkin nanti ada pada saat penjelasan tentang organisasi advokat di materi PKPA. Jadi Pradi itu didirikan oleh beberapa organisasi, salah satunya adalah HKHPM. Nah, setelah lulus advokat, disumpah, dilantik, maka kalau berminat untuk itu harus ikut pendidikan di HKHPM. Itu ada pendidikan, ujian, pendidikan, ujian. Jadi pendidikannya 2 kali, ujiannya 2 kali. Setelah itu baru bisa terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jadi untuk advokat yang minatnya nanti melakukan legal due diligence secara lengkap, secara utuh untuk di bidang pasar modal, saya bilang di bidang pasar modal, kenapa? Karena ada legal due diligence sederhana atau opinion sederhana yang bisa dilakukan ketika sudah lulus menjadi advokat. Tapi opinionnya hanya opinion sederhana. Jadi nanti di materi saya akan menjelaskan dulu legal due diligence secara lengkap. Baru nanti di akhir saya akan menjelaskan legal opinion sederhana yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan yang menjadi advokat, walaupun belum terdaftar di HKHPM dan OJK, tapi bentuknya adalah opinion sederhana, gitu ya. Nah, jadi kalau memang saya hanya memberikan gambaran, tadi saya sampaikan bahwa ketika sudah lulus menjadi advokat, maka banyak sekali bidang-bidang yang bisa diambil untuk spesialisasi. Ada bisa ambil kurator, bisa ambil pengadaan barang, bisa ambil mediator, terus pertambangan, perpajakan. Sekarang kan banyak sekali sertifikasi-sertifikasi ya. Ada legal auditor, CLA, ada tax lawyer, CTL, itu ada contract drafting, CCD. Nah, pernah ada pertanyaan apa bedanya yang di HKHPM dengan yang di Certified CLA, Certified Legal Auditor. Nah, kalau yang di pendidikan HKHPM itu terdaftar juga langsung bisa terdaftar di OJK.
Jadi jadi bisa langsung melaksanakan audit-audit di bidang pasar modal. Tapi kalau yang CLA, selama dia tidak terdaftar juga di HKHPM, mengikuti pendidikan di HKHPM, dia tidak bisa. Dia hanya bisa melakukan audit dan opinion di luar pasar modal. Gitu ya bedanya. Oke, saya coba mulai. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja kita tanya jawab. Oke. Apa itu legal due diligence? Maka berdasarkan pengertian diberikan oleh Laksanto Utomo, dia adalah proses penelitian dilakukan oleh para investor terhadap rincian potensi investasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan due diligence biasanya paling banyak itu dalam rangka investasi. Investasinya bentuknya apa? Ya, bergantung dari kemampuannya dari si perusahaan, si pihak investor, apakah dia akan melakukan penanaman modal, hanya setor modal saja, ataukah dia akan melakukan akuisisi yang termasuk juga melakukan pengasuhan termasuk aset-asetnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa terdaftar di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nah, HKHPM itu punya standar profesi yang advokat atau konsultan yang terdaftar di situ tidak boleh lepas dari standar profesinya dia. Nah, di definisinya di standar profesi HKHPM itu diberikan definisi kegiatan pemeriksaan secara saksama dari segi hukum. Kita hanya memeriksa dari segi hukum ya. Dilakukan oleh konsultan hukum terhadap perusahaan atau objek. Perusahaan itu kalau memang misalnya kita ingin membeli atau melakukan akuisisi terhadap perusahaan, maka kita harus memeriksa seluruh perusahaannya. Tetapi kalau kita tidak melakukan kegiatan akuisisi, hanya objek-objek transaksi, maka yang diperiksa hanya objek transaksinya. Untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Jadi ada fakta-fakta material yang nantinya harus disampaikan apabila kita melakukan legal due diligence, karena fakta material itu tentu akan mempengaruhi pertimbangan dari investor apakah dia akan tetap melakukan transaksi atau tidak. Nah, tujuannya apa sih legal due diligence? Untuk mengetahui kedudukan dan keadaan emiten dari segi hukum. Jadi kalau saya nih mau beli perusahaan PTX, mereknya sudah punya merek terkenal, tapi apakah dengan merek terkenal itu menjamin perusahaan dia sehat gitu kan? Nah, maka kita harus melakukan audit. Jangan sampai mereknya sudah terkenal tapi perusahaannya banyak utang misalnya gitu. Ya. Kemudian memenuhi prinsip keterbukaan. Nah, salah satu pekerjaan dari konsultan hukum adalah mengantarkan dari PT tertutup menjadi PT terbuka. Ketika dia PT terbuka, maka yang kita lindungi, yang kita bekerja bukan hanya untuk pemberi kerja, tetapi kita bekerja juga untuk keterbukaan bagi publik yang akan membeli objek itu, entah saham, entah obligasi, entah suku, ya kan? Nah, tapi kalau itu IPO, maka yang dibeli adalah saham. Ya. Ketika kita mengantarkan PT tertutup menjadi PT terbuka, maka yang ditawarkan adalah saham. Yang membeli adalah masyarakat, publik. Sehingga kita kewajiban kita untuk memenuhi prinsip keterbukaan tidak hanya kepada pemberi kerja, tetapi juga kepada masyarakat. Terus yang ketiga adalah landasan pengambilan keputusan bagi calon investor. Jadi kalau misalnya dia mau akuisisi, kayak tadi mau mereknya sudah terkenal, apakah perusahaannya sehat? Oh ternyata izinnya mati nih setahun lagi. Ya kan itu juga biaya. Ngurus izin kan butuh biaya, harus diperhitungkan juga. Kalau izinnya mati tapi mereknya ternyata hakinya masih panjang, kemudian apakah ada perjanjian-perjanjian hutang yang lain selain izinnya mau mati ini? Nah itu kan menjadi landasan-landasan pengambilan oleh seorang investor, baik perorangan maupun perusahaan. Jadi investor ini bisa perorangan, bisa perusahaan kan, untuk dia akan tetap melanjutkan transaksinya atau tidak. Oke, fungsinya menghindari terjadinya permasalahan hukum. Jadi kalau kita audit, jadi gini, kalau kita mau akuisisi perusahaan, itu ada dua kemungkinan pemberi kerja kita. Apakah pihak yang akan mengakuisisi atau pihak yang diakuisisi. Kalau pihak yang diakuisisi tujuannya untuk nanti dia akan menawarkan, ini loh perusahaanku sehat, tolong ayo siapa yang mau mengakuisisi gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang akan mengakuisisi untuk melihat apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Nanti saya akan tunjukkan contohnya apa bedanya. Kemudian
menghindari terjadinya permasalahan hukum. Nah, kalau tadi misalnya sederhana aja, oh berarti izinnya misalnya sudah mati nih. Berarti kan kita harus sampaikan kan di audit kita bahwa izinnya udah mati. Nanti di opinion kita akan sampaikan bahwa harus ada perpanjangan izin. Nah, artinya sebelum dia membeli perusahaan dia sudah tahu, oh berarti ini mau mati, ini sudah mati nih, berarti anggaran saya berapa untuk memperpanjang, gitu kan? Kemudian mengetahui permasalahan hukum secara dini. Audit kita termasuk untuk melihat apakah ada permasalahan-permasalahan hukum oleh perusahaan itu. Apakah ada permasalahan perdata atau pidana atau tun atau apapun itu. Dan itu harus kita sampaikan sebagai pihak yang melakukan legal due diligence. Ya. Kalau saya pribadi merasa bahwa jadi gini, teman-teman ini kan nantinya pasti ketika menjadi advokat bisa memilih apakah akan melakukan kalau pekerjaan yang saya lakukan ini adalah non litigasi. Ya. Kalau advokat itu sebenarnya license yang keluar untuk litigasi gitu. Jadi kalau ada yang tanya enak mana Bu, litigasi apa non litigasi, itu nggak bisa saya jawab, itu bergantung passion masing-masing orang dan bergantung dari kemampuan orang itu sendiri. Bukan cuma ilmunya, karena ilmu itu ya ilmu materi perkuliahan, tapi juga kemampuan diri Anda untuk melakukan pekerjaan itu. Misalnya apa? Lawyer itu kan butuh berkomunikasi, cara berkomunikasi, kemudian kecepatan membaca. Nah, kalau di pekerjaan yang non litigasi, itu bagaimana Anda bisa membaca dengan cepat, kemudian menulis, sehingga bagaimana orang yang membaca itu bisa mengerti. Tapi kalau Anda litigasi berdebat di pengadilan, maka kemampuan verbal Anda dituntut untuk menjadi lebih. Bagaimana berpikir cepat ketika ada pertanyaan, membantah, itu kan butuh kemampuan tersendiri. Gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, penyelesaian secara dini ini ketika kita sudah tahu masalahnya apa. Oh, ternyata dia masih ada hutang. Oh, ternyata di hutangnya itu tidak bisa ada perubahan pemegang saham. Harus dilihat di anggaran dasar, gitu kan. Nah, itu kan kita harus sebagai advokat atau sebagai konsultan yang melakukan legal due diligence memberikan solusi. Kalau itu di dalam penyelesaian hutang itu ada prosedur yang diatur di anggaran dasar, maka harus selesaikan dulu sesuai dengan anggaran dasar. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu masalahnya, kita tahu cara penyelesaiannya, kita tahu anggarannya. Nah, itu artinya bisa menghindari pemborosan anggaran ketika Anda sudah tahu, ketika Anda baru tahu setelah Anda membeli saham perusahaan tersebut. Anda udah beli menganggap harganya murah, ternyata banyak masalah yang harus diselesaikan dan itu menjadi anggaran yang membengkak yang tidak pernah diperkirakan. Jadi dengan legal due diligence ini meminimalisir resiko terjadinya permasalahan hukum, kemudian resiko dari biaya-biaya sehingga terjadinya pemborosan. Terus yang terakhir adalah legal due diligence itu untuk rujukan tindakan selanjutnya. Oke, jadi tadi kita ngomongnya legal due diligence. Nah, ketika kita melakukan legal due diligence maka ada dua tahap ya. Yang pertama adalah legal audit atau pemeriksaan hukum. Yang kedua ada legal opinion atau pendapat hukum. Kalau untuk di pasar modal, maka itu ada dua bundle tersendiri. Jadi ada sendiri legal audit, ada sendiri legal opinion. Kemudian nanti untuk kepentingan prospektus ada lagi legal opinion LDD sederhana atau ringkasan gitu ya, untuk kepentingan dimasukkan ke dalam prospektus. Nah, kalau yang tadi saya sempat di awal bilang, legal opinion sederhana, kalau di legal opinion sederhana itu nantinya legal audit itu menjadi bagian dari legal opinion. Legal audit itu nanti akan muncul ketika kita ngomong fakta-fakta hukum. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke legal audit. Ini ya. Oke. Oke, definisinya adalah pemeriksaan secara menyeluruh dalam rangka verifikasi terhadap keberadaan suatu objek hukum berikut aktivitas-aktivitasnya yang dilakukan dari sudut pandang hukum, dilakukan secara objektif, sistematis, logis berdasarkan sistem hukum yang berlaku.
verifikasi. Jadi kalau mau pakai bahasa sederhana itu kita kayak motret gitu ya. Audit itu kita fungsinya memotret. Kita lihat, oh ini didirikan tahun, PT ini didirikan tahun 2000. Sudah, oh coba kita diskusi deh. Kalau sebuah PT dikatakan sudah berbadan hukum kapan tuh? Sudah ada ahunya. Istilah hukumnya apa ahu itu? No? Di Undang-Undang PT? Pengesahan ya. Jadi oke. Jadi di Undang-Undang PT, nah ini nih. Untuk advokat wajib tahu istilah-istilah di dalam Undang-Undang PT. Walaupun bukan audit, nanti ketika kita ngomong puasa, itu kita tetap harus minta apa namanya? Pengesahannya. Kenapa? Karena pengesahan itu menunjukkan bahwa dia sudah berbadan hukum. Perusahaan yang belum PT yang belum mendapatkan pengesahan belum berbadan hukum, maka konsekuensinya ada pada tanggung jawab. Ya, jadi ketika PT itu menjadi berbadan hukum, maka seluruh perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan PT yang diwakili oleh siapa? Direksi. Jadi nanti kalau misalnya sudah, nanti ujiannya kan ada bikin surat kuasa tuh. Ya, kalau nanti, nah kasusnya kan bisa perorangan, bisa PT. Nah, ketika surat kuasa itu, ketika klien Bapak, Ibu, Emas, Mbak itu adalah PT, maka yang harus diminta apa? Akta pendirian dan pengesahan. Itu untuk menunjukkan bahwa PT-nya sudah berbadan hukum. Terus untuk yang mewakili siapa? Direksi. Maka Anda harus minta akta pengangkatan. Gitu ya. Kalau PT itu tidak pernah berubah anggaran dasarnya, maka cukup akta pendirian. Karena akta pendirian itu merangkap sebagai anggaran dasar. Tapi kalau ternyata ada perubahan anggaran dasar, maka nanti yang ditunjukkan di pengadilan itu adalah anggaran dasar terakhir. Di bagian apa? Di bagian kewenangan direksi. Bahwa direksi itu, jadi fungsinya adalah anggaran dasar itu untuk menunjukkan bahwa direksi ini memang berdasarkan anggaran dasar punya kewenangan mewakili perusahaan, mewakili PT. Itu ada di anggaran dasar terakhir. Apakah dia berwenang untuk bertindak ke dalam dan ke luar? Sudah. Akta kedua yang harus ditunjukkan adalah akta pengangkatan direksi. Bahwa si X ini memang berwenang mewakili direksi karena diangkat berdasarkan akta nomor sekian. Kecuali kalau akta perubahan anggaran dasar itu sekaligus mengangkat direksi, maka cuma satu akta saja. Nah, itu juga perlu dimasukkan di dalam surat kuasa. Ya. Oke. Objektif kita sebagai lawyer kalau melakukan legal diligence harus objektif ya. Kalau salah ya karena kita sudah nggak bisa lagi tipu-tipu. Mau kita bilang dia izinnya masih ada ternyata berakhir dokumennya ya kita sudah pasti tinggal bisa dicek kan sama OJK. Dan jangan main-main dengan OJK karena OJK ngeceknya detail per kata dan dia akan kalau sudah terbiasa dengan OJK sudah tahu stylenya kita akan lebih mudah. Cuman di awal-awal ketika saya baru memulai karir ini banyak sekali catatan merah-merah gitu ya karena dia detail kayak pengesahan harus dimasukkan tanggalnya dan itu semua diperiksa karena dia sudah punya standar untuk pemeriksaan gitu. Kemudian berdasarkan sistem hukum yang ada dan sistematis, bagaimana menuangkan hasil audit itu secara sistematis. Nggak mungkin kita ngomong langsung ke perjanjian sebelum kita ngomong anggaran dasar atau organisasi perusahaan. Kalau kita mau ngecek ke perjanjian kan kita harus lihat dulu nih, siapa yang berhak mewakili di dalam perusahaan. Direksinya berapa orang, apakah semua harus diwakili hanya oleh direktur utama atau boleh direktur yang lain, itu kan semuanya ada di anggaran dasar. Oke, manfaatnya? Nah, ini manfaatnya untuk lihat kepatuhan hukum atau legalitas kepemilikan harta kekayaan, kewajiban, dan legalitas kegiatan. Jadi kalau legalitas kegiatan itu berkaitan dengan perizinan, kepemilikan harta kekayaan terkait peralihan-peralihan harta, kemudian informasi-informasi atau gambaran yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Prinsipnya? Ada dua prinsip besar ketika kita melakukan due diligence, yaitu keterbukaan dan kedua materialitas. Parameternya
ada parameter perundang-undangan dan asas-asas hukum. Kenapa ada asas-asas hukum? Karena ketika ada kemungkinan regulasi ini kan suka berubah. Nah, ketika berubah kemudian misalnya nih ada pertentangan atau misalnya ternyata ada aturan yang belum diatur, maka kita harusnya kembali ke asas-asas hukum ketika itu terjadi. Tapi selama peraturannya jelas, maka yang kita pakai adalah peraturan perundang-undangan. Syarat pemeriksa atau konsultan hukum ini tadi saya sampaikan, ahli di bidangnya, independen, objektif, dan profesional. Ahli di bidangnya artinya dia memang punya license dan punya pengalaman untuk melakukan legal due diligence. Oke. Sampai di situ, setelah ini kita akan masuk ke ruang lingkup pemeriksaan. Jadi kalau kita ngomongnya audit, maka itu gambarannya adalah kita melakukan pemeriksaan. Oke. Apa yang kita periksa? Satu, aspek organisasi dan manajemen usaha. Dua, sumber dayanya, transaksi-transaksinya, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Ini objek pemeriksaannya. Pertanyaan saya, peserta PKPA di sini udah pada pernah lihat akta pendirian perusahaan? Yang belum siapa? Oh, dikit ya yang belum. Kemudian untuk perizinan-perizinan kayak apa namanya NIB, ada yang belum pernah lihat? Kenapa? Oh, yang saya tanyakan NIB, nomor induk berusaha belum. Oke. Kenapa saya tanya ini? Saya ingin kalau memang masih banyak yang belum, coba saya nanti akan coba tunjukkan ya. Jadi ini objek pemeriksaan kita. Anggaran dasar, susunan permodalan, susunan pemegang saham. Oke. Anggaran dasar. Kita masuk ke anggaran dasar, ada akta pendirian. Maka di situ yang harus kita periksa termasuk hasil RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar. Ketika kita bicara, tadi kita sudah sampai di pengesahan, maka perusahaan PT dianggap berbadan hukum kalau dia sudah dapat pengesahan. Kemudian dia bisa melakukan perubahan anggaran dasar. Berapa kali? Ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi harus diingat bahwa di Undang-Undang PT itu diatur perubahan anggaran dasar itu harus mendapatkan persetujuan. Persetujuan siapa? Persetujuan menteri. Ya, oke. Sekarang saya akan coba merunut dulu. Ketika didirikan dengan akte mendapatkan pengesahan menteri. Semua keputusan, ya, kita harus baca anggaran dasar. Ketika kita periksa, apakah keputusan ini diatur oleh anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan RUPS. Apakah ini diatur di dalam anggaran dasar harus mendapatkan persetujuan di komisaris. Kalau di dalam anggaran dasar diatur, maka itu harus dilakukan. Tetapi kalau tidak, maka itu adalah kewenangan direksi untuk menjalankan perusahaan. Nah, kalau memang di dalam anggaran dasar ada, RUPS itu apa sih? RUPS itu rapat umum pemegang saham. Dilakukan untuk RUPS tahunan itu adalah minimal 1 kali setahun. Membahas apa? Membahas laporan kegiatan dan laporan keuangan dari suatu perusahaan. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya RUPS luar biasa. RUPS luar biasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pemegang saham. Melihat dari kinerja dari suatu perusahaan. Terus yang mana yang diperiksa? Yang kita periksa adalah RUPS tahunan dan pemeriksaan yang kalau RUPS luar biasa, apakah harus kita periksa? Ya, kita periksa. Kecuali kalau perusahaan itu sudah pernah ada audit sebelumnya. Jadi ternyata dia sudah ada, jadi sekarang dia mau akuisisi nih, tahun 2024. Tapi dia sudah IPO di tahun 2020 misalnya. Nah, kita bisa nggak mulai dari awal. Kita mulai dari hasil akhir audit ketika dia IPO. Tapi kalau ternyata perusahaan itu belum pernah diaudit sama sekali, maka kita akan melihat dari awal.
Begitu. Nah, kalau misalnya memang itu sudah pernah, kita bisa lawyer dan jadi gini, kalau kita bekerjanya di bidang pasar modal, yang bekerja tidak hanya advokat sendiri, konsultan sendiri, kita pasti tim. Tim kita siapa? Ada konsultan hukum, ada notaris, ada appraisal atau penilai, kemudian akuntan publik, ya, notaris yang terakhir, berlima. Jadi kita ada meeting-meeting yang untuk menyampaikan masing-masing dari laporan yang kita lakukan, dari audit yang kita lakukan. Begitu. Nah, saya akan memeriksa dari hasil RUPS-nya. Oh, ternyata memang misalnya di dalam temuan itu yang mewakili 2 orang direksi misalnya. Tapi ternyata setelah saya periksa perjanjiannya hanya 1 orang direksi yang tanda tangan. Maka saya harus memberikan opini bahwa perjanjian itu tidak sah. Makanya kita harus cek perubahan anggaran dasar dan pengangkatan direksi. Nah, ini tadi saya jelaskan. Jadi kalau pengesahan itu cukup 1 kali dari Kumham, ya, hanya pada saat pendirian. Setelah itu rekan-rekan yang udah ikut PKPA dengan saya nggak boleh lagi pakai istilah pengesahan ya. Pengesahan cukup 1 kali. Setelah itu istilahnya hanya ada 2, persetujuan dari Kumham atau penerimaan surat pemberitahuan. Ya. Nah, kapan persetujuan, kapan surat penerimaan pemberitahuan? Itu bisa dilihat di Undang-Undang PT. Coba saya buka dulu Undang-Undang PT-nya. Pasal 21. Boleh buka. Dibantu Mbak Marsal ya untuk Undang-Undang PT-nya. Kita mulai dari yang di pasal 21 ayat 1, perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri. Artinya tidak seluruh perubahan anggaran dasar itu harus mendapat persetujuan menteri. Kemudian di pasal 21 ayat 2-nya, huruf A sampai turun Mbak. A sampai G, nah itulah yang harus mendapatkan persetujuan. Jadi ketika nanti rekan-rekan semuanya melakukan audit dan ada perubahan anggaran dasarnya ada di huruf A sampai G, perubahan nama perseroan, mas tujuan, jangka waktu, besarnya modal, pengurangan modal, kemudian status tertutup menjadi terbuka, terus besarnya ditempatkan dan disetor. Maka yang diminta tidak hanya aktanya saja, tapi juga persetujuan menterinya. Kemudian di ayat 3, selain itu cukup diberitahukan. Maka yang diminta apa? Aktanya dan surat penerimaan pemberitahuan. Jadi akta itu kalau Bapak Ibu Mas Mbak lakukan audit tidak pernah dia berdiri sendiri. Dia harus ada gandengannya, ada pasangannya. Jadi akte ini pasangannya apakah persetujuan ataukah itu pasangannya adalah pemberitahuan ataukah pasangannya adalah akte ataukah pasangannya adalah pengesahan, itu sesuai dengan pasal 21. Tapi kalau pengesahan itu cukup 1 kali hanya pada saat akta pendirian. Oke, udah Mbak, silakan saya kembali ke materi.
nomor lagi. Oke. Saya akan coba tunjukkan untuk contoh dari akta pendirian ya. Oke, nantinya tidak hanya akta ini yang saya tunjukkan, tapi pada prinsipnya akta-akta ini sudah saya minta izin untuk bisa saya pakai untuk ngajar. Tapi seandainya saya sudah berusaha menutup-nutup yang tidak perlu untuk dilihat untuk kalian. Tapi seandainya tutupan itu masih terbaca, tujuan kita hanya untuk belajar ya. Oke, tidak keluar untuk dari ruang ini. Oke, jadi ketika kita bicara akte pendirian, ini adalah contoh akte pendirian, maka akan muncul siapa nama notarisnya. Itu harus kita sebutkan di dalam kita melakukan audit. Jadi akte ini nomor berapa, tanggal berapa, dibuat oleh notaris siapa, dibuat notaris di mana. Kalau di sini notarisnya Fatma Karunia, dia notaris di Mojokerto. Nah, apa sih yang perlu kita masukkan? Nah, kita harus paham bahwa perubahan-perubahan di pasal 21 tadi menyampaikan kalau perubahannya tentang nama kedudukan. Berarti ketika pasal 1 berubah, maka itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian jangka waktu, nah perseroan itu bisa didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan jangka waktu yang berbatas. Siapa yang menentukan? Para pendiri perusahaan, pemegang saham awal, ya kan? Seandainya nanti pemegang saham itu berubah dan ingin mengubah jangka waktu, maka dia bisa mengadakan RUPS kembali dan membuat akta kembali. Nah, saya lewatin dulu ini, saya ingin menunjukkan contoh pengesahan buat teman-teman yang belum, rekan-rekan yang belum tahu bagaimana bentuknya. Bentar, saya coba kecilkan. Kelihatan nggak? Masih kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke, saya coba gedekan lagi. Gimana nih ya? 100 kebesaran di 50 kecil di 25. Oke, ini gini ya. Masih lumayan lah ya. Jadi ada Kumham, jadi kalau tadi ada jawab AHU. Nah, AHU itu bisa di pendirian, bisa di pengesahan, bisa di persetujuan, itu semuanya AHU. Yang kita lihat bukan AHU-nya, tapi tentangnya. Kalau itu tentang pengesahan pendirian, maka judulnya adalah pengesahan. Kalau tentangnya persetujuan, pasti nanti judulnya adalah persetujuan, gitu ya. Oke. Kemudian di sini memutuskan mendirikan badan hukumnya PT ini, kedudukannya di mana. Nah, ini kan tetap masuk nih aktenya, akte nomor berapa, notaris siapa, di kabupaten mana. Kemudian ditetapkan tanggal berapa, ini masuk dalam bentuk audit kita. Artinya apa? Sejak 11 Juni 2018 dia sudah berbadan hukum. Maka sejak 11 Juni 2018 tanggung jawabnya adalah tanggung jawab perseroan. Kenapa? Karena PT itu adalah perkumpulan modal, bukan perkumpulan orang seperti badan usaha yang lain. Bagaimana Bu? Ini kan, ini kita lihat nih, di aktanya dia 8 Mei, tapi dia dapat pengesahan 11 Juni. 8 Mei sampai 11 Juni, ada tindakan direktur udah bikin perjanjian. Apakah tidak sah? Ada pendapat yang lain? Yuk kita diskusi, biar gantian ngomongnya. Tapi kalau jawab sambil sebutin nama ya, biar saya juga bisa kenalan sama teman, sama rekan-rekan di sini. Yuk. Ini kita lihat nih di pengesahan ya. Di akte nomor 2 tanggal 8 Mei. Artinya PT itu sudah berdiri kan? Sudah ada di rektur, sudah ada komisaris. Tapi dia baru mendapatkan pengesahan 11 Juni 2018. Berbadan hukum
11 Juni 2018 telah mendapatkan pengesahan, artinya diakui sebagai tindakan perseroan, itu adalah tindakan-tindakan setelah 11 Juni 2018. Pertanyaan saya, ketika 8 Mei sampai 11 Juni ini si direktur sudah melakukan perjanjian, entah perjanjian beli barang modal misalnya, nah bagaimana kedudukan dari perjanjian tersebut? Yuk. Tidak sah. Oh, dengan Bapak siapa? Pak Adnan tidak sah. Ada pendapat yang lain? Kenapa Pak tidak sah, Pak? Pengesahan untuk pendirian PT ya, bukan pengesahan untuk tindakan-tindakan. Itu pengesahan pendirian PT. Oke, yang lain? Ada pendapat lain nggak? Mbak siapa? Muhairah. Oh, Humairah. Oke. Sah. Karena perjanjian mengikat untuk siapa yang melakukan perjanjian. Sepakat saya untuk kalimat perjanjian mengikat untuk siapa yang melakukan perjanjian. Tapi kita harus kembali pada syarat sahnya perjanjian. Syarat perjanjian apa? Satu kan ada apa syarat sahnya perjanjian di 1320? Ini Pak Prof. Isna ini sudah ngajar ya? Harusnya sudah selesai nih. Gimana? Hah? Ada sepakat. Cakap, oke, saya masuk ke cakap ya. Ketika kita bicara cakap, maka subjek hukum itu ada dua kan? Ada orang, ada badan usaha. Kenapa saya bilang badan usaha? Karena badan usaha ada natural person, ada reh person, ya kan? Ketika kita bilang badan usaha, maka badan usaha ada yang berbadan hukum, ada yang non badan hukum. PT adalah badan hukum, ya. Nah, ketika kita bicara itu adalah badan usaha, mau non badan hukum, mau badan hukum, maka kita ngomongnya adalah kewenangan. Sudah? Kita bicaranya kewenangan. Siapa yang berwenang mewakili PT? Direksi. Ketika PT itu belum berbadan hukum, maka statusnya dia adalah apa? Badan U. Bagaimana tanggung gugat badan usaha? Kembali ke perorangan. Jadi, ketika direksi membuat perjanjian antara 8 Mei sampai dengan 11 Juni, maka tanggung jawabnya itu belum menjadi tanggung jawab PT. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab perorangan. Kenapa? PT-nya belum sah. Sudah? Terus kalau rugi siapa yang menanggung ruginya? Perorangan. Oke? Terus PT bilang, terus direksi bilang, loh aku ini kan sebenarnya hanya membantu mempercepat nih. Kalau saya nggak tanda tangan sekarang, itu harganya bulan depan naik. Barang modal ini naik. Jadi saya harus bikin perjanjian, seandainya nggak rugi ya. Apakah dan itu tidak ada yang dirugikan karena tidak ada kerugian. Apakah itu tetap menjadi tanggung jawab perorangan? Tetap. Ada jalan keluarnya nggak supaya itu bisa menjadi tanggung jawab perseroan? Perjanjian baru. Mbak siapa? Sabina, perjanjian baru. Yang lain? Ya, ada usulan yang lain? Ya, jadi oke, kita bahas satu-satu. Tadi itu kan kita bicaranya, tadi saya kasih contohnya kalau kita tanda tangannya, kenapa sih kita tanda tangan misalnya 20 Mei ya? Karena nanti harganya 1 Juni berubah gitu. Kalau kita nunggu nggak tahu nih, kan pengesahan kan di kementerian pasti ngantri lah ya. Si kementerian kita nggak tahu kapan PT ini akan mendapatkan pengesahan. Kalau kita bikin perjanjian baru pasti pihak yang menjual nggak mau lah Mbak ya dengan harga yang lama. Ya, solusinya apa? Diingat lagi ya bahwa di dalam PT itu ada rapat umum pemegang saham. Ada direksi dan ada komisaris. Maka nanti kalau mbak-mbak, mas-mas, bapak, ibu di sini punya perusahaan dengan mengambil, itu tadi kan langkah praktis dari sisi bisnis. Nah ini saya suka sering, kadang langkah praktis klien saya tidak sesuai dengan hukumnya karena dia ngambilnya langkah praktis cuan gitu ya. Tapi ternyata harusnya harus ada
kesepakatan dulu sebelum Anda transfer uang, misalnya seperti itulah ya. Nah, yang bisa diambil adalah satu, pastikan nanti kalau ada yang begitu, lakukan RUPS pertama kali. RUPS pertama kali adalah agendanya menyatakan bahwa seluruh tindakan direksi dan komisaris terhitung sejak 8 Mei sampai dengan 11 Juni itu adalah tindakan perseroan. Dengan adanya RUPS itu maka perbuatan itu merupakan perbuatan perseroan dan sejak tanggal RUPS itu tidak lagi menjadi perbuatan atau tanggung gugat pribadi dari si direksi. Gitu. Tapi itu kalau PT-nya memang mengetahui. Tapi kalau PT-nya merasa dirugikan dan tidak mau mengambil tindakan itu ya tetap bisa digugat. Ya, tetap. Nanti kalau misalnya ternyata ada wan prestasi di perjanjian itu, nggak bisa karena itu tindakan sebelum ada pengesahan. Batasannya paham ya? Jadi yang saya sampaikan itu untuk melindungi direksi dari tanggung gugat dia pribadi, karena memang tujuannya untuk melaksanakan maksud dan tujuan perusahaan. Tapi seandainya dia melakukan perjanjian lain di luar maksud dan tujuan perusahaan dan perusahaan dan pemegang, RUPS ini kan pemegang saham. Pemegang saham itu bisa direksinya, bisa juga pemegang saham berbeda dari direksi. Jadi pemegang saham itu berhak mengangkat direksi sesuai dengan keputusan di dalam rapat pemegang saham. Gitu ya. Kadang-kadang saya juga pemegang saham, saya juga direksi, ya monggo, tapi nanti harus ada akta pengangkatan dalam RUPS. Tapi kalau misalnya saya sudah terlalu sibuk, saya cukup tanam duit aja, nanti direksi saya percaya sama misalnya Pak Adnan, misalnya dengan Bu Humairah gitu komisarisnya, ya monggo gitu. Karena itu adalah sepenuhnya adalah kewenangan dari pemegang saham. Nah, kenapa saya kasih contoh ini? Nantinya ketika Bapak, Ibu, Mas, Mbak ini audit, ada kemungkinan akta-akta yang seperti itu. Jadi harus teliti kapan akta itu dibuat, kapan pengangkatannya, kapan pendirian perseroan, kapan pengesahan. Kalau ada yang nggak benar dan ada beresiko, itu opini kita akan bilang, harus bilang, bukan akan bilang, harus bilang bahwa itu tidak benar dan memang itu menjadi tanggung jawabnya dia pribadi. Seandainya belum ada RUPS. Kalau ternyata PT bilang, loh itu aku sebenarnya tahu loh itu, dan itu memang PT, cuma kita belum sempat RUPS, ya segera RUPS. Nah itu tadi yang kembali ke tujuannya bahwa untuk meminimalisir resiko. Jadi fungsi-fungsi audit itu seperti itu. Sudah, saya sudah selesai di pengesahan, pendirian, dan pengesahan. Oke, sekarang kita bicara modal. Rekan-rekan di sini udah paham apa itu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, saham portopel. Yang belum paham, saya akan coba jelasin ya. Jadi kalau di PT itu ada istilah modal dasar. Modal dasar itu kalau mau pakai bahasa awamnya gini, saya pengen punya PT bergerak di bidang produksi. Harusnya kalau bidang produksi maka saya butuh pabrik. Kalau butuh pabrik saya butuh tanah untuk membangun pabrik gitu kan. Tapi cukup pabrik aja enggak. Pasti butuh barang untuk dikelola di pabrik untuk menjadi barang yang bisa dijual. Kalau itu semua saya butuh sekitar 100 miliar. Misalnya begitu. Tapi saya cuma punya modal sekarang ini hanya 25 miliar. Saya ngajak siapa ya? Gitu. Oh, saya mau ngajak Mbak Marcel aja deh. Mbak Marcel kita join yuk bikin PT. Ya. Terus Marcel bilang, aku cuma punya 10 miliar Bunia. Oke, berarti kita 35 miliar. Dengan 35 miliar ini kita bisa pilih yang mana dulu ya, yang untuk bisa kita lakukan agar perusahaan ini jalan. Oke? Jadi kalau dari gambaran itu sebenarnya berapa modal dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan itu berapa sih? 100 miliar. Tapi karena modal yang dipunyai oleh kita masing-masing pemegang saham itu adalah hanya sebesar saya 25 dia 10, maka itu masuk di dalam modal yang disetor, ditempatkan dan disetor. Modal ditempatkan atau disetor itu minimal adalah 25% dari modal dasar. Oke? Nah, ketika kita sudah oke, kita pilih dulu minimalnya apa nih? Mungkin barang modalnya kita pilih dengan kualitas yang seperti apa, intinya perusahaan itu bisa jalan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan kita masih butuh tambahan modal kan? Kita tawarkanlah ke orang lain untuk bisa masuk. Nah, sisa dari 100 miliar
dengan 35 miliar tadi kan ada selisih tuh. Berapa selisihnya? 65. 65 itu dikatakan adalah saham dalam portefel. Oke. Portefel. Kemudian saya ngajak nih teman rekan-rekan di sini nih. Yuk, siapa yang mau gabung sama saya? Oh, saya mau, Bu. X misalnya gitu. Saya ambil 10 miliar. Ambilnya dari mana? Dari saham dalam portefel. Sudah? Jadi modal ditempatkannya berapa? 45 miliar. Tengah-tengah jalan Marcel bilang, Bu, saya mau sekolah lagi nih, saya butuh duit, saya mau buka usaha lagi kecil-kecilan sama keluarga, saya tarik ya, saya jual ya saham saya. Nah, ini harus dilihat, anggaran dasar itu mensyaratkan enggak bahwa kalau ada pemegang saham lain harus menawarkan kepada pemegang saham yang lain. Kalau iya, maka Marcel harus menawarkan dulu kepada saya dan kepada si X tadi. Tapi kalau di anggaran dasar nggak diatur, ya Marcel bisa saja langsung jual. Itu juga bagian dari yang diperiksa ya. Jadi kalau ada transaksi, oh ada perubahan pemegang saham, lihat dulu anggaran dasarnya. Di anggaran dasar harus ada ditawarkan nggak ke pemegang saham lain. Kalau ternyata Marcel ada atur itu harus ada persetujuan pemegang saham dan Marcel tidak menawarkan ke saya bisa gugat berdasarkan pelanggaran anggaran dasar. Oke? Sudah. Marcel akhirnya menjual tidak lagi 10, dia jual lagi ke Y. Jadi pemegang sahamnya menjadi saya 25. Oke. Si X tadi 10, Marcel 5, si Y 5. Nah, dari gambaran itu pertanyaan saya. Bagaimana cara untuk menjadi seorang pemegang saham dalam suatu perusahaan? Ada berapa cara dari yang sudah saya sampaikan tadi? Dengan siapa tadi? Dua yang mana yang jawab? Oke, dengan Mas siapa Mas? Mas Rido, silakan Mas Rido. Gimana? Dua apa aja tuh? Oke. Yang kedua dari proses penjualan saham. Penjualan saham itu maksudnya yang mana? Yang Marcel apa yang mana nih? Yang Marcel. Yang Marcel, jual beli saham. Terus? Dua aja? Ada yang mau menambahkan? Ada yang belum ini? Kalau mau jadi pemegang saham? Kalau oke. Dengan Bapak siapa? Robert. Ye, silakan Pak. Oh, itu yang harus diperhatikan. Jadi, oke. Makasih untuk jawaban-jawabannya. Jadi gini. Jadi dari contoh saya tadi itu adalah satu. Bagaimana caranya jadi pemegang saham? Satu, jadi pendiri perusahaan. Oke, Anda menjadi pemegang saham. Dua, tadi yang dikatakan Mas Do benar, jual beli saham. Jual beli saham ini kan harus artinya ada penjual. Penjual itu harus adalah sudah sebagai pemilik. Itu hanya bisa dia beli kepada saya atau kepada Marcel karena saya adalah pemegang saham awal. Bagaimana dengan saham dalam portefel? Apa namanya itu? Nah, Anda juga bisa mengambil dari saham dalam portefel. Itu transaksinya bukan jual beli. Transaksinya adalah langsung peningkatan, langsung ambil dari modal yang sudah ditetapkan dalam modal dasar. Jadi ngambilnya saham dalam portefel. Kalau tadi jawabannya adalah RUPS, RUPS itu adalah media rapat umum pemegang saham. Kalau ngambilnya dalam saham dalam portefel, maka itu harus di dalam rapat umum pemegang saham. Tapi bentuk transaksinya bukan RUPS-nya. RUPS itu adalah media rapatnya. Tapi untuk pengambilannya adalah pengambilan dari saham portefel. Bisa dibedakan ya. Kenapa saya bilang itu media? Karena kalau Anda jual belinya di anggaran dasar tidak diatur harus menawarkan kepada pemegang saham lain dan tidak perlu mendapatkan persetujuan pemegang saham lain, Anda bisa langsung jual kan? Marcel bisa langsung jual tuh. Itu tidak perlu RUPS. Sudah? Kalau tidak perlu persetujuan. Tapi ada anggaran dasar
yang memerlukan persetujuan. Kalau anggaran dasar itu memerlukan persetujuan dari pemegang saham lain dan harus menawarkan, maka itu harus RUPS dulu. RUPS dulu, setuju untuk sahamnya Marcel ini dijual. Siapa nih yang mau beli? Aku bilang aku nggak punya duit nih, Marcel, kamu bisa tawarin ke yang lain. Oke, Marcel tawarin ke yang lain. Tapi dia sudah mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jadi kalau nggak diatur di anggaran dasar nggak perlu RUPS, cukup langsung Marcel jual, pakai akta jual beli, aktanya tetap notarial ya. Terus tidak notarial boleh Bu, tidak notarial juga boleh. Tapi kalau untuk pembuktian, nah kita balik ke acara perdata. Kalau di acara perdata, bukti itu adalah yang lebih kuat adalah yang notarial. Walaupun tidak dilarang untuk di bawah tangan kalau untuk transaksi jual beli saham biasa. Oke. Terus setelah mendapatkan persetujuan, Marcel transaksi. Ya. Setelah transaksi, maka harus ada akta perubahan pemegang saham. Segampang itu. Ada satu catatan yang harus saya ingatkan kepada rekan-rekan nanti kalau audit, pastikan kalau ada perjanjian kredit itu ada klausula yang tidak melarang itu. Karena saya beberapa kali dengan nilai-nilai miliaran, dengan nilai-nilai besar, bank pasti mensyaratkan perubahan pemegang saham itu harus persetujuan bank. Ada negatif covenant. Jadi nggak segampang itu Bapak Ibu Mas Mbak bisa melakukan perubahan pemegang saham. Nggak bisa. Karena ketika sudah buat perjanjian kredit itu menjadi saling mengunci, saling mengikat. Ketika itu diatur dan saya pernah transaksi saya nggak jadi, transaksi bukan saya sih, klien saya. Transaksi klien saya nggak jadi, karena ketika dia akan melakukan, pada waktu itu transaksinya penerbitan MTN, medium term note. Nah, medium term note pada waktu itu sudah sampai tingkat ratingan segala macam dan ternyata banknya tidak memberikan persetujuan karena di dalam perjanjian kredit itu ada harus ada syarat persetujuan dari bank sehingga transaksinya menjadi gagal. Gitu. Tapi kalau lawyernya tetap dibayar kok. Karena pekerjaan kita melakukan legal due diligence itu terpisah dengan transaksi mereka gagal atau tidak. Terus bagaimana nanti kalau ada resiko nggak dibayar? Iya, yang jelas kita sebagai konsultan buat perjanjian layanan jasa hukumnya yang oke gitu ya, sehingga ketika kita sudah tanda tangan perjanjian layanan jasa hukum, ada termin-termin pembayaran, jadi tetap harus memenuhi kesepakatan antara advokat antara konsultan dengan klien. Itu sama kayak kalau dokter lah ya, dokter kan memeriksa dan apapun tetap ada biayanya, terlepas apakah pasiennya sembuh atau tidak gitu. Cuman pengertian-pengertian seperti ini agak susah Pak, karena Pak Bu itu agak susah kalau kliennya masih belum sering melakukan transaksi. Kan transaksi saya gagal, kenapa saya harus bayar audit loh? Saya juga bekerja loh kalau audit ini, begitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi balik lagi, ketika ada transaksi saham, dilihat anggaran dasarnya, dilihat di perjanjian. Gitu ya? Oke. Kemudian susunan pemegang saham. Yang saya jelaskan tadi adalah masuk mutasi-mutasi. Apakah hanya itu tadi yang saya jelaskan untuk peralihan saham? Tidak. Saham juga bisa dihibahkan dan saham juga bisa beralih karena warisan. Oke. Semuanya harus memenuhi persyaratan anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku. Kalau memang dia melanggar, katakan melanggar. Kalau masih bisa diperbaiki, sarankan untuk ada langkah-langkah perbaikan sehingga perjanjian tidak merugikan para pihak. Oke, pencocokan dengan hasil verifikasi laporan keuangan. Nah, ini kenapa kita kerjanya tim. Jangan sampai di catatan kita berdasarkan Kumham itu sudah ada laporan-laporan perubahan, apakah itu sudah sesuai dengan setorannya. Kalau jual beli saham nggak perlu masuk ke perusahaan karena itu masuknya ke uangnya Marcel kan. Karena itu kan yang dijual sahamnya Marcel. Tapi kalau itu adalah pendirian, maka harus dilihat bukti setor ke perusahaan. Kalau itu saham dalam portopel, harus dilihat bukti setor ke perusahaan. Gitu ya, ada bedanya. Kemudian, oke, saham. Saham apakah harus dengan nilai uang? Bisa aset. Gimana caranya kalau aset? Dengan Mbak siapa nih? Liliana, oke, gimana? Oke, kita diskusi.
Ya, jadi kalau Mas Mbak Bapak Ibu punya tanah, diajak orang kerja sama, maka pilihannya ada dua. Satu, kalau mau inbrank, jadi pasti kan berpikirnya ini kalau aku gabung perusahaan yang nguntungin nggak sih? Sejauh mana nanti aku akan mendapatkan penghasilan dari suatu perusahaan? Pasti kalau orang bisnis kan ngomongnya gitu ya. Pilihannya ada dua. Tanah ini saya masukkan sebagai inbrank. Kalau dia masuk sebagai inbrank, benar prosesnya harus ada penilaian oleh appraisal. Siapa yang menunjuk? Ya kesepakatan dari pemegang saham, appraisal siapa yang akan ditunjuk, KJPP siapa, KJPP mana gitu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti kalau sudah diinbrengkan, tanah itu akan beralih menjadi milik perusahaan dan langsung berubah nama nantinya, diurus perubahan nama. Jadi kan kalau mau ngerubah, bukti kepemilikan hak atas tanah adalah, kalau PT nggak bisa hak milik, kalau PT harus HGB. Harus dalam bentuk sertifikat yang ada namanya. Kalau PT HGB. Kemudian akan dialihkan dari, kalau tadi misalnya Mbak Liliana punya tanah, ya karena itu inbrank, maka nanti dari nama SHM-nya Mbak Liliana berubah menjadi SHGB-nya PT. Mbak Liliana sudah nggak punya hak lagi tuh terhadap tanahnya, karena sudah masuk bagian dari inbrank. Yang kedua, kalau masih ragu-ragu apakah saya akan memasukkan modal, sedangkan kalau saya sudah masukkan modal artinya tanah saya hilang. Keuntungan saya peroleh dari bagaimana manajemen perusahaan mengelola usaha itu, ya kan? Maka yang kedua adalah bisa dipilih apakah hanya disewakan saja. Dari sewa itu ada nilai kan? Yang dimasukkan adalah nilai sewa itu sebagai setoran modal. Tanah tetap milik si Mbak Liliana. Itu pilihan. Jadi sebagai pemilik tanah ada dua pilihan yang bisa dipilih. Plus minus bergantung dari, kalau ditanya mana yang lebih baik, saya nggak bisa jawabannya lebih baik karena itu harus melihat dari kondisi perusahaan. Kalau perusahaannya bagus, keuntungannya oke, ya udah inbrankan aja kan. Tapi kalau misalnya ternyata masih ketakutan, takut ada sesuatu terhadap tanah, ya sudah cukup dengan nilai, karena nanti tanah itu tetap miliknya si Mbak Liliana tadi itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngomong balik ke inbrank. Kalau misalnya ternyata nih, tadi kita 100 miliar sampai tadi cita-cita kita adalah di 45 miliar ya, dengan 4 pemegang saham, Mbak Liliana masuk sebagai pemegang saham. Ternyata tanahnya dinilai senilai 20 miliar misalnya. Maka dia ngambil dari mana? Saham dalam portofel, iya, tetapi dinilai dari nilainya. Jadi asetnya itu dinilai, kemudian dari nilai itu dimasukkan sebagai setoran sahamnya berapa persen. Ya. Semuanya harus dalam RUPS. Gitu. Ya, silakan. Berikan kepada ahli waris. Saya tanyakan di sini, ternyata ahli waris sudah menerima saham. Lama kelamaan ini baru diketahui bahwasanya pewaris memiliki hutang. Apakah bisa ini saham ini dijadikan pembayaran terhadap hutang tersebut dan si pemilik hutang tadi itu bisa menjadi pengusaha? Jadi ketika kita bicara waris, maka yang harus digarisbawahi adalah satu, ada kejadian meninggal dunia atau kematian. Oke. Dua, ketika kita bicara waris, maka yang diwariskan itu tidak hanya harta tapi juga hutang. Ya. Jadi jangan seneng, dapat sahamnya 20 miliar, tolong dilihat utangnya ada berapa gitu. Apakah apakah saham bisa dibayarkan kepada hutang? Prinsipnya saham itu adalah aset. Seperti rumah, cuma jenisnya aja yang berbeda. Dia aset bergerak. Bisa nggak Bu? Bisa, selama yang memiliki tagihan itu bersedia. Jadi jawabannya bisa, selama yang punya tagihan itu bersedia, artinya ada kesepakatan
baru kan. Sebenarnya kan kalau utang itu kesepakatan dibayar dengan uang. Tapi ketika ada proses negosiasi di situ. Ketika negosiasi dan menawarkan aset lain dan bentuknya adalah saham dan dia setuju, itu boleh. Karena balik lagi pada konsepnya perjanjian bahwa itu boleh selama ada kesepakatan dan tidak melanggar hukum. Itu boleh Mas Ridho. Jadi ini boleh. Apakah masih perlu untuk meminta persetujuan dari pemegang saham lain? Apakah masih perlu untuk meminta pemegang saham lainnya? Nah, jadi gini, ketika sebelum menawarkan sebagai utang harus lihat dulu di anggaran dasarnya. Sebenarnya intinya kan bayar utang itu pakai duit. Konsep awalnya kan begitu. Duit itu bisa didapat dari menjual saham. Enggak, karena ini bentuknya saham, barang adalah konsepnya adalah saham, maka yang kita tawarkan adalah saham. Alternatif pertama, Bapak bisa menjual, Mas Ridho bisa, pemegang saham bisa menjual kepada pemegang saham lain, dapat uang, uangnya dibuat bayar utang. Jadi kalau di anggaran dasarnya mengatur harus ada persetujuan pemegang saham, maka harus ditawarkan terlebih dahulu. Tapi kalau di anggaran dasarnya tidak diatur menjadi harus mendapatkan persetujuan pemegang saham, ya bisa langsung dibayarkan sebagai pembayaran hutang dan masuk pemegang saham baru. Gitu. Jadi kembali dilihat pada anggaran dasar. Kalau misalnya anggaran dasarnya harus ada persetujuan pemegang saham dan ternyata saya bersedia untuk membeli saham itu, ya nggak perlu saham yang dijadikan pembayaran hutang kan, cukup uangnya dijadikan pembayaran hutang. Gitu. Oke. Nah, kenapa kita harus ngecek siapa pemegang sahamnya dan berapa persen kepemilikannya? Jadi tadi kalau saya sampaikan tadi ada 100 miliar, kemudian 45, Mbak Liliana masuk 20 miliar, berarti menjadi modal ditempatkan dan disetornya adalah 65 miliar. Maka nanti rekan-rekan harus membuat semacam seperti tabel gitu, dari 100 miliar, kemudian yang ditempatkannya berapa, oke Bunia di 25 miliar itu berapa persen dari 65 miliar. Liliana 20 miliar berapa persen dari 65 miliar, Marcel berapa persen, 5 miliar tadi berapa persen dari 65 miliar. Untuk apa sih dihitung kayak gitu persentase? Untuk menghitung quorum dalam RUPS. Jadi di RUPS itu nanti, kenapa kita harus belajar RUPS? Karena untuk transaksi-transaksi, mau IPO, mau akuisisi, itu kan harus ada persetujuan RUPS. Persetujuan RUPS dihitung dengan adanya quorum. Dari 100% kepemilikan saham, dilihat tuh di anggaran dasar, berapa persen dianggap itu sah, gitu kan ya. 1, quorum kehadiran. Oke. 2, quorum suara. Jadi pemegang saham itu setidaknya punya minimal 3 hak untuk hadir, dihitung sahamnya dalam quorum kehadiran. Terus pengambilan keputusan, dihitung sahamnya untuk dalam pengambilan suara. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan dividen atau keuntungan. Itu juga dari persentase. Nah, sudah. Nanti saran saya, kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan semuanya mau audit, buat bagannya ya. Oke, ini kita mau kasih nama PT-nya apa, Marcel? Marcel, PT Maju Jaya. Nia 25 miliar, Marcel 5 miliar, Liniana 20, terus si I tadi berapa? 5 miliar gitu kan ya. Nah, kemudian kita harus lihat apakah di PT ternyata salah satunya misalnya ada pemegang saham PT juga. Ya. PT Bahagia Selalu misalnya. Harus dilihat apakah pemegang saham PT Bahagia Selalu ini ada di antara para pemegang saham, ataukah malah justru PT Maju Jaya ini adalah pemegang saham dari PT Bahagia Selalu. Kalau ternyata PT Maju Jaya ini adalah punya saham 55% misalnya pada PT Bahagia Selalu, maka PT Bahagia Selalu ini juga harus kita audit. Kenapa? Karena itu mempengaruhi dari material atau nilai modal dari 50% yang akan mempengaruhi keputusan PT Maju Jaya terhadap PT Bahagia Selalu itu akan mempengaruhi, saling mempengaruhi gitu.
karena mayoritas dia di situ. Nah, yang seperti ini harus Anda tahu di awal pada saat melakukan interview. Nanti ada materi ada materi ini ya, apa namanya? Interview klien nggak sih kalian? Ya. Wawancara klien. Nah, pada saat wawancara, kalau untuk pekerjaan legal due diligence itu harus ditanyakan, apakah PT yang saya audit ini memiliki anak perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% atau mayoritas. Karena itu masuk bagian yang harus kita audit. Termasuk perusahaannya di luar negeri ada apa enggak? Karena saya punya pengalaman klien saya nggak terbuka, tapi OJK punya catatannya, dan saya harus kelimpungan melakukan audit tambahan dengan waktu. Jadi kalau kerja itu, kalau audit itu ada jangka waktunya. Audit dan bentuknya macam-macam jangka waktunya. Untuk IPO ada berapa hari, untuk ini berapa hari gitu ya. Nah, pada waktu itu saya akuisisi, kemudian saya hanya punya waktu 45 hari. 45 hari menjelang hari ke-20 OJK menemukan temuan ini ada perusahaan di luar negeri yang harus kamu audit karena ternyata 50%. Kelimpungan lah saya, gimana ini? Karena kan kalau di luar negeri kita nggak bisa audit langsung, harus lawyer sana yang audit terus kirim ke kedutaan terus kedutaan yang kirim ke sini, kedutaan Indonesia baru kita bisa gitu. Dan itu butuh waktu. Makanya penting tekankan pada klien, tapi kan ya namanya kan pengalaman, dan itu menjadi pembelajaran saya di kedepannya, bahwa saya harus menekankan pada klien, keterbukaan itu penting. Ketika saya sudah menanyakan dan Anda menjawab tidak jujur, itu akan menjadi temuan di OJK, dan ketika itu temuan dan kita tidak bisa memenuhi, itu terancam gagal transaksi. Gagal transaksi yang rugi siapa? Ya dialah yang rugi. Dia udah bikin perjanjian audit dengan saya, dengan notaris, dengan akuntan, dengan appraisal, dengan semua pihak, ya kan? Artinya, ya dia sendiri kalau dia tidak terbuka. Tetapi karena pada waktu itu, BUMN, sehingga mau nggak mau kita nge-push supaya itu bisa terjadi dan alhamdulillah terlewati, begitu. Tapi ini adalah contoh bahwa satu dari pelajaran itu OJK itu teliti sehingga kepemilikan itu harus kita sampaikan depan kepada klien. Yang kedua adalah keterbukaan itu penting, gitu. Ibu, ini ada yang bertanya di Zoom, boleh saya sampaikan? Oke, jadi ada pertanyaan di Zoom dari Arnirian, izin bertanya, semisal orang punya hutang dan harus melunasi dan nilainya hutang ini masih lebih besar dari harta atau aset, apakah harus tetap membayar sesuai hutang atau bagaimana? Terima kasih. Orang punya utang harus melunasi nilai utangnya lebih besar dari hartanya. Apakah harus membayar sesuai hutang? Iya, harus membayar. Hutang adalah hutang yang harus dibayar, tinggal bagaimana penyelesaiannya. Jadi kalau ternyata ada orang datang ke kita konsultasi, dia punya utang. Nah, sekarang saya tanya dulu, dia pribadi atau dia punya perusahaan gitu kan ya. Kalau hartanya nggak cukup, maka dia bisa dipilotkan loh. Kalau ada dua utang yang jatuh tempo. Tapi pada prinsipnya hutangnya tetap harus dibayar. Nah, seandainya pun dipilotkan, itu tidak berarti perusahaan itu mati, tetapi perusahaan itu tetap punya kewajiban untuk membayar. Hanya saja hutangnya itu dibayar sesuai dengan harta yang ada. Dan harta yang akan ada tetap menjadi beban untuk hutang yang telah ada, untuk pembayaran hutang yang sudah ada. Jadi pada prinsipnya utang itu tetap harus dibayar. Kalaupun seandainya tidak punya kemampuan, ya dinegosiasikan saja dengan si pemberi hutang, mau bentuknya seperti apa. Apakah akan menjadi pembayarannya bertermin lagi, mundur pelaksanaan pembayaran hutang, ataukah seperti apa. Prinsipnya harus tetap dibayar. Nah, ini masuk ke teknis. Saya membiasakan bahwa satu teknis ya Mas. Satu, direksi saya akan minta untuk membuat pernyataan.
Pernyataan bahwa dia memberikan dokumen sesuai aslinya, sesuai kondisi sebenarnya, dan telah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, saya selalu by email, saya tidak mau by WA. Standar operasi di kantor saya ya, jadi standar operasi di kantor saya itu saya selalu by email supaya bisa tercatat. Jadi kalau untuk pembuktian itu lebih mudah. Saya akan mengirimkan berkas apa saja yang saya minta untuk audit. Kemudian di berkas apa saja yang diminta itu nanti saya akan membagi menjadi tabel apakah itu berkas ada aslinya, apa tidak ada aslinya. Kemudian ketika saya menerima, saya akan mengeluarkan tanda terima. Nah, itu cukup melindungi. Jadi kita jadi dengan pernyataan dia, dengan dokumen yang dia kirimkan ke saya dengan adanya tanda terima, saya bisa menunjukkan ke OJK, ini loh, dia sudah menandatangani bahwa dia akan memberikan dokumennya, tapi ini dokumen yang saya terima. Sehingga nanti ketika OJK OJK akan memanggil. Gitu. Kita bisa dikatakan tidak one prestasi kalau kita sudah menjalankan SOP ya. Jadi SOP tetap harus jalan, itu untuk perlindungan bagi kita sebagai konsultan dalam melakukan pemeriksaan. Gitu. Ya. Ibu ini sepertinya ada yang mau bertanya di Zoom, dia Raisen di Valdi, bisa langsung ditanyakan? Silakan. Bu, terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan tentang kewajiban legal auditor, yaitu apakah legal auditor juga memiliki kewajiban untuk melakukan audit perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris yang sah yang sedang menjabat di perseroan tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi ini sudah ada perubahan dari standar profesi di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Dulu Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Bu. Kemute mungkin. Oke, beberapa tahun yang lalu itu di standar profesi HKPM, coba. Udah. Jadi kalau awal-awal saya masih menjadi auditor itu standar profesinya HKPM itu masih mensyaratkan untuk pemeriksaan sengketa itu harus ada keterangan bebas perkara dari pengadilan. Nah, ketika ada surat keterangan bebas perkara itu, saya harus dapat surat keterangan bahwa satu, perusahaannya bebas perkara dari PN, dari Petun, gitu, dari pengadilan pajak. Pada waktu itu seperti itu. Terus saya juga harus mendapatkan surat keterangan bebas perkaranya tidak hanya PT-nya, tapi juga direksinya dan komisaris. Nah, yang sekarang aturan terbarunya di aturan terbaru standar profesi HKPM cukup dengan pernyataan. Jadi kalau direksi nanti dia akan bikin pernyataan, dua pernyataan. Pernyataan untuk perseroan, direksi dia memberikan pernyataan untuk perseroan, dan sebagai direksi dia memberikan pernyataan untuk dirinya sendiri. Kalau komisaris itu untuk dirinya sendiri. Jadi nanti akan ada 3 pernyataan. Apakah PT itu dalam sengketa apa tidak? Tidak hanya PMH, tapi juga dalam sengketa yang lain, prestasi, tata usaha negara, pidana, gitu. Kalau ada sengketa, maka tuliskanlah sengketa itu. Kalau ada sengketa, kita harus periksa dokumen sengketanya. Kenapa? Karena ada resiko loh di situ. Misalnya, ternyata dia digugat uang prestasi 200 miliar. Padahal modal dasarnya cuma 100 miliar. Resiko enggak tuh? Ya kan? Nah, itu yang harus kita periksa kalau memang ada sengketa.
Tapi kalau tidak ada sengketa, kita direksi bilang nggak ada sengketa, oke, tolong dibuatkan surat pernyataan bahwa memang baik PT untuk direksi bikin 2 ya, PT-nya tidak ada sengketa, PN, Petun, Pajak dan lain-lain tidak ada sengketa. Kemudian direktur juga tidak ada sengketa. Direktur itu tidak hanya direktur utama, tapi semua direktur. Komisaris juga tidak hanya komisaris utama, tapi semua komisaris. Bedanya cuma direktur bikin 2, satu atas nama PT, satu untuk dirinya sendiri. Nah, yang atas nama PT itu hanya direktur utama. Tapi balik lagi ke anggaran dasar, kalau di anggaran dasar itu mengharuskan setiap tindakan itu harus lebih dari 1 direktur, iya, sesuai anggaran dasar. Gitu. Gitu ya Mas Waldi. Jadi kita nggak perlu ngecek apakah dia ada PMH apa tidak. Selama itu tidak ada sengketa, cukup pernyataan. Kalau kita perlu ngecek kalau memang ada sengketa dan ngeceknya dari dokumennya saja, gitu. Dokumen sengketa maksud saya. Dan kemudian kita juga harus menyampaikan, misalnya nih gugatannya baru masuk, masih baru tahapan jawaban, gitu kan? Artinya masih kita harus memasukkan perkiraan sengketa itu akan berjalan berapa lama. Yang paling gampang sih PN ya, karena PN itu kan ada aturan bahwa tidak boleh lebih dari 6 bulan. Tapi kalau sudah di mahkamah, sudah dibanding di pengadilan tinggi, kemudian di Mahkamah Agung ada aturannya sih. Mahkamah Agung itu kasasi maksimal 250 hari. Tapi perkara saya juga ada yang 3 tahun baru diputus gitu kan. Jadi jadi suara saya nggak merdu gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau memang ada sengketa ya kita cek sampai ke tahapan perkaranya, kemudian gugatannya. Karena itu akan berpengaruh seperti contoh saya tadi antara petitumnya dengan modal yang kita miliki. Karena kalau prestasi kan pasti pemenuhan kewajiban, nah kewajibannya dinilai dengan uangkah di situ atau justru malah nanti mintanya aset. Padahal aset juga dinilai oleh akuntan gitu kan. Ya, oke, gitu Mas. Mau tanya lagi Bu. Oke, silakan. Berarti ya Bu itu, semisal permintaan klien kita itu untuk mengecek legal audit, cek legal audit perbuatan-perbuatan direksi dan komisaris itu bisa itu ya. Jadi kita klien itu memintakan kita untuk mengecek perbuatan hukum yang dilakukan direksi sebelumnya. Apakah ia pernah terkena kasus pidana atau bagaimana, itu bisa Bu ya. Jadi tergantung permintaan klien atau bagaimana. Terima kasih. Kalau di LDD itu klien yang ke kita itu pasti klien yang punya kepentingan untuk audit. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita LDD bisa 2 macam ya. Bisa PT-nya ini yang minta dilakukan audit, artinya mengaudit PT-nya di mana dia bekerja gitu kan. Jadi klien meminta untuk diminta di melakukan pemeriksaan, iya yang melakukan pernyataan adalah dirinya sendiri, karena nantinya hasil audit, hasil legal due diligence ini akan dibawa ke pihak lain untuk siapa yang berminat melakukan investasi gitu. Jadi bukan saya minta tolong dong konsultan audit Mbak Marcel dia punya sengketa, nggak bisa kalau kayak gitu. Ini dilihatnya dalam rangka kesatuan legal due diligence untuk melihat kesehatan perusahaan. Salah satu bagian dari kesehatan perusahaan bahwa dia tidak dalam sengketa. Kalau tidak ada sengketa, berarti tidak ada resiko. Kalau yang lain tidak ada bermasalah, berarti saham PT ini siap untuk ditransaksikan. Gitu. Kalau itu memang iya, karena kan itu menjamin investor yang akan berinvestasi tidak ada sengketa dan tidak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba klien datang, tolong kan dicek dong ini Bu Liliana atau Mbak Marcel ini ada sengketa apa enggak? Ya nggak bisa, kita nggak bisa untuk pekerjaan yang parsial-parsial. Pekerjaan kita untuk kepentingan perusahaan yang akan melakukan transaksi. Jadi yang kita periksa adalah kesehatan perusahaan. Karena direksi dan komisaris menjalankan perusahaan, maka pihak-pihak dalam menjalankan perusahaan itu harus yang sehat juga, tidak sedang dalam sengketa.
Gitu prinsipnya. Baik, Bu. Terima kasih. Saya lanjut ya ke materi. Oke. Oke. Nah, jadi ada buku daftar. Jadi pada saat teman-teman nanti rekan-rekan nanti yang melakukan due diligence, mintalah susunan pemegang saham itu di dalam buku daftar perusahaan. Jadi saham itu pemegang saham, nama pemegang saham, jumlah saham dan prosentasenya itu nanti bisa dilihat di daftar buku daftar saham di PT dipegang oleh direksi. Kemudian bisa dilihat juga di Kementerian Hukum dan HAM di company profile. Gitu. Kalau ada beda, nah pertanyaannya, kalau ada beda yang mana yang berlaku? Kalau buku daftar sahamnya di PT berbeda dengan yang tercatat di Kumham, yang Kumham yang berlaku. Karena apa? Karena tidak bisa, karena kepemilikan itu ada kewajiban untuk dicatatkan, diberitahukan, bahasanya diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Selama dia belum diberitahukan, dia hanya pemilik saham, bukan pemegang saham yang tercatat. Istilah pemegang saham itu adalah istilah yang diberikan Undang-Undang PT dan itu harus diberitahukan kepada Kumham. Jadi selama belum disampaikan, diberitahukan, yang berlaku adalah yang di Kumham. Oke, Dewan Komisaris, Direksi, tadi kita sudah diskusi, ada pengangkatan, ada kewenangan. Jadi nanti yang kita periksa itu adalah KTP, NPWP, dan riwayat hidup, terus kewenangannya sesuai dengan anggaran dasar. Oke. Saya coba kembali lagi ke contoh tadi di akta pendirian, saya menunjukkan bahwa Jadi kalau di akta pendirian itu di pasal 3-nya itu ada maksud dan tujuan perseroan, kemudian di pasal 4. Jadi di pasal 4 itu ada modal. Tadi kita udah diskusi apa itu modal dasar. Kebetulan di sini modalnya kecil ya, hanya 600 juta. Ditempatkannya 40%. Artinya ini sudah sesuai dengan ketentuan karena minimalnya adalah 25%. Bagaimana dengan PT yang tunggal, yang sendiri, pemegang sahamnya sendirian? Boleh, tapi itu hanya untuk UMKM. Kalau dia UMKM maka tetap harus minimal adalah 2 orang. Oke. Kemudian di pasal 5 diatur tentang saham, pengganti surat saham di pasal 6, pemindahan hak atas saham. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau ngomong mau transaksi saham, maka lihatnya ke pasal 7. Di situ ada harus berdasarkan akta pemindahan hak ditandatangani yang memindahkan, artinya harus ada aktenya. Kalau ada RUPS menyetujui pengalihan saham, maka Anda minta aktenya. Jadi nggak bisa lepas itu ya, gandengannya itu. Nah, kalau di yang di PT ini, yang contoh saya PT ini, itu di pasal 7 ayat 2-nya harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain secara tertulis. Nah, ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau Marcel adalah pemegang saham di sini dan dia tidak nawarin dalam bentuk tertulis, ya dia melanggar anggaran dasar. Oke. RUPS, ini tadi saya sudah jelaskan, ada RUPS tahunan dan ada RUPS lainnya, istilahnya adalah RUPS luar biasa. Nah, tadi juga kita sudah diskusi tentang quorum. Nah, ternyata yang di PT ini quorumnya sesuai dengan Undang-Undang PT. Tapi seandainya mengatur tersendiri, maka yang berlaku adalah yang anggaran dasar. Nah, ketika kita ngomong direksi, maka ada di pasal 11 itu adalah siapa yang bisa menjadi direksi,
Kemudian di pasal 12, nah nanti nih kalau surat kuasa, bikin surat kuasa, itu pastikan di pasal 12 itu dia bisa mewakili di dalam atau di dalam dan di luar pengadilan. Artinya direksi bisa. Kalau pasal 12-nya bunyinya begini. Kalau kliennya nanti adalah perseroan. Kemudian sebentar. Nah, yang saya sampaikan tadi tentang pembatasan, apakah harus mendapatkan persetujuan komisaris ataukah tidak, maka itu ada di pasal 12 ayat 1. Kita lihat di contoh, maka di sini contohnya adalah untuk meminjam uang atas nama perseroan, mendirikan perusahaan. Nah, ini ada yang saya, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Yang di sini harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Artinya A dan B itu harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kalau itu tidak dilakukan, maka direksi bisa digugat. Dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kalau di anggaran dasarnya ada ini harus kayak gini, Bu? Enggak. Kalau di sininya harus dengan persetujuan RUPS, ya harus RUPS. Tapi contoh yang saya ambil dari PT ini adalah persetujuan Dewan Komisaris. Terus bisa RUPS siapa yang menentukan? Ya pada saat rapat pemegang saham. Nah, ngaturnya gimana? Ada juga macam-macam. Meminjamkan uang sebesar 100 miliar, ada batasannya. Tapi kalau mix juga. Oke, mix juga sama gini. Jadi kalau misalnya dia ini cuma kayak gini nih, meminjamkan uang, mau kecil mau besar harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kalau ternyata itu ada batasannya di atas 100 miliar, ya berarti di bawah 100 miliar tidak perlu persetujuan komisaris. Kalau ternyata di sini bukan persetujuan komisaris tapi persetujuannya RUPS, ya harus RUPS. Jadi balik lagi kalau PT itu kembali ke anggaran dasar yang terakhir. Nah, kalau direksinya teliti, jadi aturan main perseroan, kitab sucinya, aturan main perseroan itu adalah anggaran dasar. Kalau nggak diatur di anggaran dasar, kembali ke undang-undang PT. Kalau diaturnya berbeda, maka yang berlaku secara spesifik itu adalah yang anggaran dasar. Gitu ya. Kemudian Dewan Komisaris. Nah, ini tugas dan wewenangnya dia. Apa sih tugas dan wewenang komisaris? Nah, kalau di anggaran dasar ini dia punya kuasa untuk masuk ke bangunannya, memeriksa semua pembukuan, surat-surat, mencocokkan, mengetahui segala tindakan itu yang dijalankan oleh direksi. Kalau ternyata jadi gini, Bu, ini direksinya udah sadar nih kalau dia harus minta persetujuan Dewan Komisaris, tapi ternyata komisarisnya tidak memberikan persetujuan. Apa yang harus dilakukan, Bu? Iya, kalau dia tidak memberikan persetujuan, komisaris harus buat pernyataan dia tidak menyetujui dan memberikan alasan. Kalau itu yang terjadi, ya direksi tetap tidak bisa melakukan apa tindakan untuk meminjamkan uang. Misalnya meminjamkan uang ya, tetap tidak bisa meminjamkan uang. Selanjutnya gimana? Ya bawa, kalau memang deadlock, ya bawa saja ke dalam RUPS. Gitu ya. Karena komisaris pun punya hak untuk menolak, karena dia punya pertimbangan. Misalnya ini saya nyetujuin pinjam duit dong, dia utangnya masih banyak, asetnya segini kok mau pinjam duit lagi, gitu kan? Justru di situ tugasnya komisaris untuk melakukan pengawasan. Nah, nanti kan di RUPS komisaris bisa menyampaikan. Nah, kemudian tinggal pertimbangan bisnis. Kalau sudah kayak gitu, apakah dari sisi bisnis pemegang saham akan menambahkan modal? Jadi nggak usah ngutang-ngutang, pemegang saham aja yang nambahin modal. Itu menjadi solusi. Tapi itu harus dibawa ke RUPS. Nah, kalau direksinya nggak nyetujuin, ya tetap harus menyatakan juga tidak menyetujuin gitu. Jangan digantung. Jadi tolong direksi komisaris berfungsi sesuai fungsinya dengan itikat baik. Karena kalau dia tidak beritikat baik, bisa saja dia tidak menandatangani, nggak buat surat pernyataan, usahanya mandek nggak jalan kan mandek. Itu katanya itikat tidak baik. Makanya
ketika kita menjalankan perusahaan tidak cukup qualified atau maksudnya dia punya pengalaman, dia punya kemampuan, lulusannya oke, nilainya oke, tapi juga itikat baik itu penting. Oke. Sekarang saya stop share yang akte, kita kembali ke materi. Nah, izin. Kita masuk ke izin. Jadi kalau perizinan, izin itu izin usaha, izin ketenagakerjaan, dan semua izin-izin berkaitan dengan bidang usahanya. Karena setiap bidang usaha itu berbeda. Oke, saya coba kasih contoh yang saya punya. Oh ya, apakah legal due diligence hanya untuk PT? Tidak. Saya pernah melakukan juga due diligence untuk yayasan, saya juga pernah melakukan due diligence untuk badan usaha yang lain. Tetapi kalau untuk pasar modal, mayoritas adalah perseroan terbatas. Bentar, saya buka dulu filenya. Saya kasih contoh NIB, tapi NIB, jadi tadi saya sampaikan bahwa audit kita nggak cuma untuk PT. Saya coba share NIB ya, nomor induk berusaha. NIB. Nah, rekan-rekan, Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang nanti kalau setelah dari sini pengen jadi lawyer, pengen jadi advokat, maka Anda bisa memilih apakah Anda akan bekerja sendiri atau bersama-sama dengan rekan yang lain gitu ya. Ya misalnya saya cocok nih sama beberapa rekan di PKPAU WKS Angkatan 19, kita bisa bikin bareng-bareng kantor hukum gitu. Nah, yang harus dipahami adalah kita itu profesional. Ya, profesi. Namanya pendidikan, profesi, advokat gitu kan ya. Tanggung jawab kita adalah individual. Tetapi ketika kita memutuskan bersama-sama dengan teman atau rekan yang lain, maka itu menjadi tanggung jawab bersama. Saran saya, kalau memang kalian sudah bersama-sama dan ingin lebih tertib dan teratur, maka bentuklah badan usaha. Nah, kebetulan saya memilihnya berdasarkan hasil diskusi dengan rekan-rekan saya, kami memilih firma. Kenapa firma? Kenapa ya firma? Balik lagi ke konsep tanggung jawab. Ayo gimana? Tanggung jawabnya firma gimana? Ya. Jadi kalau firma itu tanggung jawabnya renteng. Kalau kita, ini kita ngomongnya dari sisi prakteknya kita ya, prakteknya kami para advokat. Jadi kalau kita tanda tangan kuasa itu kan kita tanda tangan bareng-bareng kan? Ya, artinya kita harus bertanggung jawab juga bareng-bareng. Karena firma itu tanggung jawabnya bareng-bareng, renteng. Tapi kalau CV itu tanggung jawabnya ada dua. Ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Sekutu aktif itu sampai tanggung jawab renteng. Sekutu pasif itu hanya modalnya saja. Nah, kami memilih firma karena semua yang ada di law firm kami itu adalah advokat. Gitu. Kemudian saat ini baik yang berbadan usaha, berbadan hukum maupun hanya badan usaha itu harus memiliki nomor induk berusaha. Jadi ini saya mencoba memberikan contoh ketika bentuk kantor ke saya adalah firma, maka NIB-nya seperti ini nih. Ada nama firmanya, ada alamatnya. Kemudian kenapa kok 17 September 2020? Karena ada aturan baru, sebelumnya tidak perlu NIB ini gitu. Jadi sebelumnya firma itu didaftarkan di pengadilan negeri. Tapi sekarang harus memperoleh NIB dan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau di Kementerian Hukum dan HAM itu ada dua, sistem administrasi badan hukum untuk yang berbadan hukum, yayasan, koperasi, PT, kemudian sistem administrasi badan usaha. Nah, oke, balik sebelum ke contoh yang Kumham saya tunjukkan NIB. Nah, di NIB
itu nanti kantor bisa memilih ada 2 jenis. Karena kantor saya juga pengacara dan konsultan, jadi kalau saya menjelaskan di sini posisi saya untuk LDD adalah saya sebagai konsultan hukum. Tapi sebelum saya menjadi konsultan hukum, saya harus menjadi advokat dulu kan dengan Pradi, maka itu adalah saya sebagai pengacara. Kalau kantornya cuma ngurus pengacara, berarti cuma bisa litigasi. Kalau cuma konsultan hukum, ya berarti hanya non litigasi. Makanya kantor kami ya, kantor kami, kantor kami itu mengambil 2 supaya kita bisa di konsultan hukum dan pengacara. Ya, jadi saya tetap beracara dan tetap oke ya, gitu ya. Ini contoh NIB. Kalau NIB PT ya sama, cuma nanti yang beda ya ininya jenisnya PT apa, alamatnya mana, kemudian bidang usahanya kan nanti kalau bidang usahanya dia di sini konstruksi atau apa ya sesuai dengan bidang usaha, sesuai dengan aktenya. Pendirian firma pun juga harus dengan akte. Oke, saya coba contohkan lagi pencatatan. Kelihatan ya? Belum muncul. Nah, kalau di sini gedenya gimana nih Mbak kalau yang kayak gini? Iya, gambar. Sebentar. Saya dari sini dulu aja ya. Saya stop share dulu deh. Saya gedein di gambarnya dulu. Oke. Nah, nih. Bisa dilihat sini kan ya, surat keterangan pencatatan pendaftaran. Nah, di sini. Kemudian di sini dijelaskan sistem administrasi badan usaha. Jadi nanti kalau pengen bikin kantor, bentuknya mau bentuknya firma, ya tetap juga harus didaftarkan untuk dicatatkan. Jadi keterangan istilahnya adalah surat keterangan pencatatan pendaftaran. Karena aturannya baru, walaupun sudah didirikan dari tahun 96, karena ada aturan baru, ya tetap harus mengikuti aturan yang terbaru. Kalau dulu cuma cukup di pengadilan negeri aja. Jadi nanti di belakang akte tuh distempel sama pengadilan negeri. Kalau sekarang nggak cukup untuk itu. Mbak, kita break jam berapa? Mungkin ada tanya. Silakan yang mau bertanya sebelum kita break 5 menit lagi. Yeah. Ya. Bisa. Cuman biasanya kalau proyek-proyek pemerintah pakai tender itu mengutamakan yang berbentuk berbadan usaha. Kemudian saya cerita pengalaman tender aja ya. Jadi kalau pengalaman tender dengan pemerintah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, itu dia mintanya nanti yang ada SPPKP. Pajak itu loh, surat pengusaha kena pajak, SPPKP. Jadi tidak cukup NPWP aja, gitu. Jadi lebih pada kepentingan, lebih pada kepentingan tender, karena kalau mindsetnya kan pekerjaan yang ditenderkan itu kan pasti pekerjaan yang cukup besar, yang tidak mungkin dihandle oleh orang perorangan, sehingga mereka lebih memilih pada yang sudah berbadan usaha. Tapi kalau pertanyaannya adalah bisa nggak sih kita jalan tanpa bentuk badan usaha, jalan sendiri bisa. Tadi saya sampaikan bahwa kita adalah profesional kan,
Kita profesional, license kita untuk diri kita sendiri. Cuman memang kalau saya, ini pertimbangan saya sendiri ya. Pertimbangan saya kenapa saya memilih bersama-sama dengan rekan lain, karena saya merasa bahwa saya tidak sanggup untuk menguasai seluruh bidang hukum. Bidang hukum itu banyak. Jadi saya bekerja bareng-bareng dengan rekan yang memang punya spesialisasi yang berbeda dengan saya. Jadi kalau di kantor saya di legal due diligence di bidang pasar modal, di kantor saja ada ahli bea cukai, ada ahli pertambangan, ada ahli pajak. Makanya saya tadi bilang, setelah jadi advokat, bebas kalian bisa menentukan spesialisasi apapun. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau cuman advokat aja nilai jualnya kan menjadi beda dengan orang yang punya spesialisasi. Nah, spesialisasi itulah yang akan menaikkan nilai jual, nilai orang kepercayaan. Cuman memang ketika kita punya spesialisasi kita harus konsisten. Jangan sampai kita sudah bilang saya nih ya spesialisasi saya ini, tapi orang nanya saya nggak paham, gitu kan? Itu nggak bisa. Jadi harus terus belajar dan ilmu itu terus berkembang. Ya. Nah, makanya diri saya memilih bersama-sama dengan teman bertim agar ketika ada kantor atau klien yang datang, karena kantor yang datang itu pengalaman saya, ketika saya menangani hanya pasar modal, dia punya masalah nggak selesai di pajak, artinya saya butuh ahli pajak dong, hukum pajak. Ternyata dia perusahaannya adalah ekspor impor, bea cukainya ada perizinan yang belum diurus, saya butuh dong teman untuk itu. Makanya itu pertimbangan saya kenapa saya memilih untuk bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Tapi monggo kalau memang misalnya ya karena ada pilihan-pilihan ya, konsekuensinya kalau ada pekerjaan ya duitnya dibagi bareng gitu kan ya. Kalau sendiri ya untuk diri sendiri gitu. Itu aja sih. Gitu. Ya. Ya. Mas Robert tapi itu Mbak yang di depan. Ada. Oke, ya Mbak. Ya, jadi kewajiban untuk melakukan pelaporan setelah transaksi itu wajib dilakukan. Nah, jangka waktunya ngikut yang tadi itu Mbak yang 5 hari. Tetapi seandainya itu terlewati, selama itu masih belum ada sengketa dan tidak ada yang menjadi pertanyaan atau dalam transaksi itu aman, masih dimaklumi kecuali ketika ada pemeriksaan. Nah, kalau ada pemeriksaan baru itu kena sanksi semua itu. Iya. Karena di yang aturan yang sebelumnya itu kan tidak ada sanksinya, karena sanksinya kan hanya ada di situ tadi. Gitu. Jadi intinya pada prinsipnya pelaporan itu perlindungan pada pemegang saham baru. Jadi seharusnya dialah yang melakukan kebutuhan untuk pelaporan itu untuk dirinya sendiri. Selama dia tidak melaporkan, maka dia tidak akan mendapatkan haknya kan. Nah, jadi makanya sanksi itu diberikan sesuai dengan ketentuan itu. Tetapi sebenarnya kalau mau mengacu pada prinsip untuk diakui sebagai pemegang saham itu adalah kebutuhan dari si pemegang saham. Dia nggak mungkin bisa mendapatkan dividen, dia tidak bisa menjual kalau dia belum tercatat sebagai pemegang saham. Gitu. Ya. Aduh. Iya.
Jadi itu balik pada kesepakatan di dalam law firm. Tadi saya sudah sampaikan bahwa lawyer itu license-nya pribadi. Ada kantor law firm yang memperbolehkan dia ada di beberapa kantor. Ada law firm yang tidak memperbolehkan. Nah, yang harus dilihat adalah jangan sampai dia dengan orang lain pakai nama law firm kita. Itu. Kalau pakai nama pribadi itu balik lagi bergantung kesepakatan ketika pendirian law firm. Jadi apakah Pak Robert misalnya dengan Bu Liliana dengan Marcel bikin law firm? Oke, kita sepakat bikin law firm. Kita akan boleh nggak aku sama orang lain advokat lain? Mereka sepakat nggak boleh ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya iya boleh Pak Robert untuk join di perkara lain dengan pihak lain, ya boleh. Tapi jangan pakai nama law firm kalian gitu. Ini kesepakatan Pak. Pada prinsipnya boleh asalkan sesuai kesepakatan di dalam law firm. Tanggung jawabnya ya sesuai dengan surat kuasa itu memberikan kuasa kepada kantor apa dan pihak-pihak di dalam surat kuasa gitu. Karena kita makanya kan banyak kalau advokat itu pindah sana pindah sini nggak cocok ya. Kenapa? Karena izinnya bukan pada izin law firm, izinnya pada izin diri sendiri kan. Izinnya izin perorangan. Saya ada yang dulu lawan, sekarang jadi kawan gitu. Dulu pernah sengketa, debat nih kita di pengadilan, ketemu di luar pengadilan kita cocok, yuk gabung, ayo gitu. Real. Dan itu tidak melanggar kode etik selama kita tidak di perkara yang sama dan klien yang sama. Kalau di klien yang sama, jadi selesai perkara, beberapa tahun kemudian saya ketemu lagi, kita diskusi, kita cocok, ya kita gabung. Tapi itu akan menjadi pelanggaran kode etik kalau pada saat perkara masih berlangsung kita iya kode etiknya kan kita lawan. Selesai perkara, kliennya sudah selesai, ya sudah. Untuk perkara itu. Karena kode etiknya kan termasuk untuk mengajukan ahli pun begitu. Kalau di UNER sekarang nggak bisa ada aturan ahli dari UNER itu nggak boleh dua-duanya dari UNER. Jadi tergugat dan penggugat nggak boleh sama-sama dari UNER karena pernah terjadi pendapatnya bertentangan dengan dari satu institusi. Jadi kalau memang ya itu pernah terjadi. Jadi kalau saya nggak tahu ya Wijaya Kusuma gimana mengaturnya. Kalau di sepanjang yang saya tahu ahli saya pada waktu itu dia bilang sama Nia, ya kamu cepetan ya ngajukannya. Kalau kamu memang mau pakai aku sebagai ahli, ajuin karena kalau nanti lawanmu duluan ngajukan ahli dari UNER yang walaupun bukan orang itu, nggak bisa. Gitu. Nah itu juga bentuk dari apresiasi dari institusi perguruan tinggi akademisi supaya perkara ini bisa jalannya nggak melibatkan institusi yang akhirnya bertentangan juga di antara institusinya begitu. Sampai segitunya untuk yang sekarang ya yang berjalan begitu. Oke? Ya. Baik, telah selesainya sesi pertama pada hari ini berkenaan tentang pendapat hukum legal opinion dan uji kepatutan dari segi hukum legal due diligence telah selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi 10 menit kita coffee break dulu 10 menit dari jam nanti balik lagi berarti 10.45 untuk ke sesi kedua. Mungkin itu saja, bisa istirahat atau ke kamar mandi di lantai atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.